merupakan salah satu teori ekonomi makro paling berpengaruh, terutama untuk menjelaskan fluktuasi jangka pendek dalam output dan pengangguran. Inti dari model ini adalah gagasan bahwa permintaan agregat demand adalah penentu utama tingkat output dan lapangan kerja dalam jangka pendek. Berikut penjelasan lengkap mengenai model Keynesian. Asumsi dasar model Keynesian. Yang pertama, pasar tidak selalu berada dalam keseimbangan penuh. Kedua, harga dan upah bersifat kaku, sehingga tidak cepat menyesuaikan terhadap ketidakseimbangan pasar. Yang ketiga, permintaan agregat menentukan output real dan lapangan kerja dalam jangka pendek. Yang keempat, pemerintah memiliki peran aktif dalam menstabilkan ekonomi melalui kebijakan fiskal atau pengeluaran dan pajak dan moneter. Komponen permintaan agregat atau AD. Permintaan agregat terdiri dari yang pertama ada C, consumption atau konsumsi pengeluaran rumah tangga atas barang dan jasa. Yang kedua, I, investment atau investasi pengeluaran sektor bisnis untuk barang modal. Yang ketiga ada G, government spending atau belanja pemerintah, pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa. Yang keempat ada NX, net export atau ekspor neto, selisih antara ekspor dan impor. Yang kelima, secara matematis AD sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah buka kurung X dikurang M. Fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi dalam model Keynesian sederhana. C sama dengan A plus BYD. A sama dengan konsumsi otonom atau tetap, tidak tergantung pendapatan. B sama dengan marginal propensity to consume atau MPC, yaitu tambahan konsumsi akibat tambahan pendapatan. YD sama dengan pendapatan disposable atau Y min P pendapatan setelah pajak. Keseimbangan pendapatan nasional. Keseimbangan terjadi saat Y sama dengan AD sama dengan C plus I plus G plus NX. Misalnya dalam model Keynesian tertutup dan sederhana atau tanpa pajak dan perdagangan luar negeri. Keseimbangan dicapai saat Y sama dengan C plus I plus G. Keseimbangan ini tidak harus pada tingkat full employment. Jika AD rendah, ekonomi bisa berada di bawah kapasitas penuh atau underemployment equilibrium. Multiplicator Keynesian. Keynes mengemukakan bahwa perubahan kecil dalam pengeluaran, misalnya belanja pemerintah, bisa memengaruhi pendapatan nasional secara besar melalui efek multiplikatif. Misalnya, jika MPC sama dengan 8, maka K sama dengan 5. Artinya, menaikkan pengeluaran pemerintah sebesar 100 akan meningkatkan pendapatan nasional sebesar 500. Kurva ISLM model Keynesian tertutup. Model ISLM menyatukan pasar barang atau IS dan pasar uang atau LM dalam kerangka Keynesian. Yang pertama ada kurva IS menunjukkan keseimbangan di pasar barang Y terhadap R suku bunga. Yang kedua, kurva LM menunjukkan keseimbangan di pasar uang. Interaksi IS dan LM menunjukkan keseimbangan simultan antar pasar barang dan pasar uang. Kurva ISLM model Keynesian tertutup. Model ISLM menyatukan pasar barang atau IS dan pasar uang atau LM dalam kerangka Keynesian. Yang pertama ada kurva IS menunjukkan keseimbangan di pasar barang Y terhadap R suku bunga. Yang kedua, kurva LM menunjukkan keseimbangan di pasar uang. Interaksi IS dan LM menunjukkan keseimbangan simultan antar pasar barang dan pasar uang. Kritik terhadap model Keynesian. Yang pertama, kaku harga dan upah dianggap tidak realistis dalam jangka panjang. Yang kedua, efisiensi kebijakan fiskal tergantung pada waktu implementasi dan respon sektor swasta. Yang ketiga, crowding out effect. Pengeluaran pemerintah dapat menggantikan, bukan menambah, investasi swasta. Yang keempat, inflasi. Kebijakan invasif yang terus-menerus bisa menyebabkan tekanan inflasi. Model Keynesian dalam perekonomian terbuka. Dalam ekonomi terbuka, komponen ekspor X dan impor M ditambahkan ke model permintaan agregat.
Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X minus M. Kebijakan fiskal menjadi kurang efektif karena sebagian permintaan bocor ke impor. Ini disebut dengan leakage. Pengangguran dalam model Keynesian. Keynes menolak pandangan klasik bahwa pasar tenaga kerja akan selalu menyesuaikan menuju full employment. Menurut Keynes, yang pertama, upah nominal sulit turun atau wage rigidity. Yang kedua, permintaan agregat yang lemah menyebabkan pengangguran involuntar. Orang ingin bekerja tapi tidak ada permintaan. Pengangguran bukan karena upah tinggi, tapi karena permintaan agregat terlalu rendah. Kesimpulan, model Keynesian menekankan bahwa dalam jangka pendek, pasar tidak selalu seimbang, dan pemerintah memiliki peran penting untuk menstabilkan ekonomi melalui pengaruh terhadap permintaan agregat. Fokusnya bukan pada penawaran, melainkan pada bagaimana meningkatkan permintaan untuk menciptakan output dan pekerjaan.